Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di video materi akuntansi keuangan menengah. Video kali ini akan membahas mengenai perlakuan akuntansi, teori-teori, dan juga cara perhitungan yang mungkin diperlukan terkait dengan pelaporan untuk akun ekuitas. Baik, hal pertama yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan ekuitas adalah akun apa saja yang menjadi ekuitas suatu perusahaan atau akun-akun apa saja yang akan muncul di laporan keuangan perusahaan untuk bagian ekuitas itu dapat dipengaruhi oleh bentuk usaha dari entitas atau korporasi tersebut. Nah, oleh karena itu perlu kita review atau kita pelajari lebih dulu tentang bentuk usaha korporasi yang umum ditemukan di dunia bisnis. Ada 3 bentuk usaha korporasi yang umum ditemukan di dunia bisnis. Yang pertama adalah usaha pribadi, lalu ada partnership, ada juga corporation. Nah, untuk usaha pribadi dan partnership pada dasarnya sederhana untuk akun ekuitasnya, yaitu adanya modal pemilik. Dan jika perusahaan menginginkan juga bisa ada akun laba ditahan. Jadi bentuknya sederhana. Nah, yang rumit adalah ketika perusahaan itu memiliki bentuk corporation. Bentuk corporation memungkinkan struktur ekuitas yang lebih rumit daripada bentuk usaha sebelumnya. Nah, oleh karena itu, pada pembahasan kali ini kita akan fokus ke bentuk usaha corporation. Ciri dari usaha corporation adalah sebagai berikut. Yang pertama, jadi corporation ini adalah bentuk usaha yang paling dipengaruhi jika adanya perubahan hukum yang berlaku. Karena biasanya perubahan hukum yang berlaku itu berdampak kepada corporation. Sedikit ya aturan yang secara khusus menyasar pada usaha pribadi atau partnership. Tapi banyak aturan hukum yang bertujuan untuk mengatur corporation. Jadi ketika sebuah perusahaan atau sebuah entitas bisnis memiliki bentuk corporation, maka ada banyak aturan-aturan hukum yang harus ia ketahui dan ia pertimbangkan. Yang kedua, perusahaan dalam bentuk corporation menggunakan sistem saham terkait dengan modalnya, ekuitasnya. Berbeda dengan usaha pribadi atau partnership yang biasanya modal pemilik ya langsung dalam gelondongan suatu nilai. Misalnya pemilik memiliki modal sebesar 10 juta atau partnership ada pemilik 1 dan pemilik 2 memiliki masing-masing modal 20 juta atau sejenisnya. Kalau corporation bentuknya adalah sistem saham. Jadi sahamnya adalah modalnya pertama dibagi dalam satuan-satuan saham. Satuan-satuan saham ini baru nanti dimiliki oleh berbagai pemilik. Jadi tidak langsung suatu nilai diinvestasikan oleh pemilik di perusahaan seperti 2 perusahaan yang lain. Tapi kalau corporation adalah modalnya, modal perusahaan itu dipecah dalam bentuk-bentuk saham. Nah, baru saham-saham tersebut dapat dimiliki oleh pemilik yang berbeda-beda. Sistem saham ini juga memungkinkan adanya perubahan atau pergeseran pemilik corporation yang cenderung cepat. Beda dengan usaha pribadi atau partnership, ketika berganti pemilik itu berarti ada mekanisme penjualan perusahaan yang cukup rumit. Kalau corporation, perubahan pemilik, jual beli saham cenderung sering terjadi dan lebih mudah dilakukan. Yang ketiga, karena hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu faktor perubahan hukum dan juga terutama karena ada sistem saham, hal ini memungkinkan adanya berbagai akun ekuitas yang ada di laporan keuangan sebuah corporation. Itulah mengapa pembahasan ini kita akan fokus untuk membahas tentang ekuitas untuk corporation.
Oke, sekarang saya akan coba menjelaskan lebih dalam tentang sistem saham. Jadi pada sistem saham, modal corporation dibagi-bagi. Nah, dibagi-bagi menjadi beberapa pecahan, menjadi banyak pecahan. Nah, setiap pecahan tersebut di satuannya adalah lembar, maka istilahnya adalah lembar saham. Nah, setiap lembar saham itu dapat dimiliki oleh individu atau entitas, individu atau lembaga. Nah, individu atau lembaga yang memiliki lembar saham tersebut secara otomatis akan memperoleh hak dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama adalah pemegang saham yang memiliki lembar saham tersebut berhak mendapatkan apa ya, memperoleh pembagian proporsional kerugian dan keuntungan. Jadi jika perusahaan mendapatkan keuntungan, maka ada proporsi keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Sebaliknya, jika ada kerugian, maka perusahaan, maaf, pemegang saham juga akan mengalami pengurangan modal yang diinvestasikan sebesar proporsi tertentu. Yang kedua adalah hak dan tanggung jawab pembagian tugas manajemen. Jadi dengan kata lain, pemegang saham memiliki hak atau hak maupun tanggung jawab untuk menyampaikan opini terkait dengan manajemen. Misalnya memilih manajemen atau memberikan saran atau kritik atau masukan secara proporsional dalam bentuk hak voting. Nah, hak voting ini secara proporsional berdasarkan berapa lembar saham atau berapa persentase lembar saham yang dimiliki oleh individu atau lembaga tertentu. Yang tiga, pembagian proporsional aset korporasi jika perusahaan dilikuidasi. Jadi, jika misalnya perusahaan harus dilikuidasi dan aset perusahaan ketika perusahaan dilikuidasi, aset perusahaan pertama digunakan untuk membayar hutang-hutang perusahaan. Nah, baru jika ada sisa, nah sisa tersebut baru akan dibagikan secara proporsional kepada pemegang saham. Yang keempat, hak untuk memperoleh lebih dahulu, maaf salah ketik ya, lebih dahulu saham baru yang diterbitkan. Jadi jika misalnya corporation itu akan menerbitkan saham baru, maka pemegang saham yang sudah ada memiliki hak untuk membeli saham yang ditawarkan tersebut. Jadi memiliki hak pertama untuk membeli saham baru yang diterbitkan. Baru jika pemegang saham yang sudah ada memutuskan untuk tidak membeli saham, maka baru sahamnya bisa dijual secara luas ke pasar. Oke, sekarang kita akan membahas berbagai jenis akun ekuitas yang umum ditemukan di bentuk usaha korporasi. Yang pertama adalah model saham biasa atau share capital. Saham biasa, ordinary share, maaf, ordinary share. Ini adalah saham atau model yang paling dasar ya bagi korporasi. Jadi saham biasa ini merepresentasikan kepentingan pemilik. Jadi kalau perusahaan, maaf kalau kita bicara tentang saham, biasanya adalah kita secara otomatis menyasar pada ekuitas yang ini, yaitu saham biasa. Bu, kok saham biasa? Emang ada saham yang lain? Ya, nanti ada beberapa jenis saham, kita akan bahas nanti sekilas. Oke, jadi untuk saham biasa, karakteristiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemegang saham biasa menanggung risiko kerugian yang paling besar karena mereka pada esensinya adalah pemilik utama perusahaan. Jadi jika misalnya perusahaan rugi dan dilikuidasi, nah aset perusahaan itu kan pertama untuk bayar utang. Baru setelah bayar hutang, baru untuk kewajiban-kewajiban yang lain jika ada, nah baru kalau ada sisa diberikan kepada pemilik saham biasa. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada sisa ya pemilik saham biasa nggak dapat apa-apa, begitu. Tapi di lain pihak, pemegang saham biasa juga paling dapat menikmati keuntungan perusahaan. Semakin besar keuntungan perusahaan, maka yang paling akan mendapatkan keuntungan tersebut adalah pemegang saham biasa. Keuntungan ini dapat diperoleh dari dividen mungkin atau dari kenaikan harga saham di pasar modal.
Ya, yang ketiga tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, yang perlu diketahui adalah pemegang saham biasa itu tidak dijamin untuk selalu memperoleh dividen. Dan proporsi aset saat likuidasi. Tadi sudah saya jelaskan ya bahwa memegang saham biasa itu belum tentu kalau perusahaan bangkrut dan likuidasi belum tentu dia dapat sisa aset karena asetnya mungkin sudah habis untuk membayar utang. Nah, lalu bagaimana dengan yang bagian ini nih? Tidak dijamin untuk memperoleh dividen. Jadi, dividen untuk pemegang saham biasa itu bukanlah kewajiban perusahaan. Jadi tentu dividen itu adalah kebijakan yang dibuat oleh rapat umum seluruh pemegang saham. Tapi perusahaan itu tidak wajib setiap tahun harus membayar dividen kepada semua pemegang saham. Itu adalah kebijakan perusahaan dan kesepakatan dari semua pemegang saham. Jadi perusahaan tidak ada kewajiban untuk selalu membayar dividen. Gitu. Jika misalnya perusahaan mungkin memutuskan untuk 3 tahun tidak membayar dividen dan itu disepakati oleh rapat umum, maka ya pemegang saham tidak memperoleh dividen tidak apa-apa. Biasanya strategi ini terkait dengan strategi manajemen kas perusahaan. Jadi jika perusahaan mungkin sedang fokus untuk ekspansi, investasi, nah biasanya perusahaan akan hold membayar dividen sehingga uangnya bisa digunakan untuk investasi dan ekspansi. Tapi jika perusahaan mungkin sudah berada di posisi yang dia sedang stabil atau dia sedang mungkin cenderung posisi nyaman, dia sedang memperkuat posisi dia dan tidak ekspansi, nah mungkin dia perusahaan akan memutuskan untuk membagikan dividen untuk membuat pemegang saham lebih senang mungkin seperti itu. Nah, itu adalah strategi perusahaan. Sekilas informasi tentang strategi perusahaan dalam membayar dividen. Baik, kembali ke topik terkait dengan jenis ekuitas. Selain saham biasa, ada juga yang mungkin di sini disebutkan adalah saham preferen. Jadi saham preferen ini adalah masih saham, tapi dia tipe saham berbeda dengan saham biasa. Di mana di sini saham preferen, pemegang saham preferen itu berbeda dengan pemegang saham biasa. Untuk pemegang saham preferen, dia mengorbankan beberapa hak sebagai pemegang saham, yaitu misalnya pemegang saham preferen tidak berhak untuk voting. Jadi UPS ya tidak bisa. Jadi dia dianggapnya pemilik pasif ya, pemilik perusahaan yang pasif mungkin, di mana dia tidak memiliki hak voting di perusahaan. Tapi sebagai gantinya, pemegang saham preferen mendapatkan keuntungan yang lebih pasti dibandingkan pemegang saham biasa. Oke, ini tadi beberapa tadi sekilas tentang 2 jenis saham. Ini review ya tentang berbagai akun akun ekuitas yang muncul di corporation. Ini minimal ya, bukan minimal. Ini yang biasanya muncul. Bisa ada berbagai akun ekuitas lain yang masih bisa muncul, tapi ini biasanya yang paling sering muncul di laporan keuangan sebuah corporation. Oke, yang pertama perhatikan ada 4 akun ekuitas yang akan biasanya muncul di laporan keuangan. Yaitu yang pertama adalah akun yang merepresentasikan kontribusi pemilik. Jadi intinya adalah uang yang disetor oleh pemilik untuk perusahaan. Intinya seperti itu. Itu ada 2 akun ya yang merepresentasikan, yaitu saham biasa dan saham preferen. Nah, untuk saham biasa dan saham preferen ada akun tambahan yang nempel dengan 2 akun ini, yaitu akun agio saham atau disagio. Umumnya agio saham. Share premium dalam bahasa Inggris. Nah, akun ini adalah akun ekuitas yang dia nempel ke akun saham. Jadi, dia bukan akun yang bisa berdiri sendiri. Jadi tidak mungkin ada akun di laporan keuangan itu ada akun agio tapi nggak ada akun saham. Misalnya ada agio saham preferen tapi nggak ada saham preferennya itu tidak bisa. Jadi ini akun yang nempel ke akun saham. Nah selanjutnya akun ekuitas yang lain adalah laba ditahan. Nah laba ditahan ini berisi akumulasi untung dan rugi perusahaan dari pertama dia berdiri sampai sampai
sampai tanggal pelaporan keuangan yang paling baru. Nah, jadi dari pertama dia berdiri sampai sekarang itu berapa banyak dia untung, berapa banyak dia rugi, diakumulasikan di akun laba ditahan ini. Nah, akun ekuitas yang kelima adalah saham treasury. Nah, jadi saham treasury ini adalah akun ekuitas yang istilahnya mengurangi ya. Jadi dia akun ekuitas, di laporan keuangan dia disajikan di ekuitas, tapi nanti penyajiannya adalah mengurangi nilai akun-akun yang lain. Jadi misalnya saham biasa, saham preferen, laba ditahan, agio nilainya nanti di laporan keuangan positif semua. Nah, untuk saham treasury nanti di laporan keuangan nilainya negatif atau dalam kurung. Kenapa? Nah, ini nanti akan kita jelaskan ya. Nanti ada pembahasan khusus tentang saham treasury. Gitu. Baik, sekarang kita bicara tentang mekanisme atau transaksi yang terkait dengan saham atau terkait dengan modal saham. Jadi yang pertama kita bicara dulu tentang penerbitan ya. Jadi ketika pertama kali perusahaan itu menerbitkan saham. Jadi kalau perusahaan pribadi ya, mungkin kan kalau pemilik mau investasi gampang ya, pemilik tinggal setor uang atau membelikan barang untuk perusahaan. Nah, tapi kalau bentuknya corporation, ketika investasi pemilik itu pertama adalah mekanismenya adalah perusahaan menerbitkan saham. Lalu saham tersebut dibeli oleh pemilik sehingga uangnya masuk ke perusahaan. Nah, itu mekanismenya. Nah, sebelum kita bicara tentang mekanismenya secara lebih detail, ada beberapa istilah ya. Istilah yang mungkin teman-teman harus ketahui dulu sebelum kita lanjut lebih jauh. Yang pertama adalah istilah saham diotorisasi atau jumlah saham diotorisasi. Nah, jadi jumlah saham diotorisasi itu adalah total lembar saham di mana perusahaan diizinkan untuk menerbitkan selama perusahaan berdiri. Biasanya tertulis secara legal di akta pendirian atau dokumen-dokumen yang relevan. Jadi misalnya tertulis saham diotorisasi adalah 1 juta lembar untuk sebuah corporation. Berarti dari pertama perusahaan berdiri, akte pendirian perusahaan sampai nanti perusahaan likuidasi misalnya ya maksimal saham yang boleh diterbitkan adalah sebesar 1 juta lembar. Nah, ini adalah hak untuk menerbitkan saham. Bukan berarti perusahaan langsung nerbitin 1 juta di awal, tidak. Misalnya, oh saya bisa nerbitin maksimal 1 juta. Tapi nyicil. Nah, pertama saya terbitin 10.000 lembar dulu, 20.000 lembar dulu. Nah, nggak masalah. Yang jelas secara total nanti tidak boleh lebih dari 1 juta. Nah, jumlah saham yang diterbitkan itu tadi ya, jadi perusahaan memutuskan untuk terbitkan 10.000 lembar dulu. Dia punya hak untuk menerbitkan maksimal 1 juta, tapi dia memutuskan untuk menerbitkan 10.000 lembar dulu. Nah, yang dia putuskan untuk terbitkan itu istilahnya adalah saham diterbitkan, yaitu total atau jumlah lembar saham yang telah diterbitkan oleh perusahaan. Jadi benar-benar sudah diterbitkan perusahaan. Yang ketiga adalah istilah saham beredar. Jadi misalnya 10.000 lembar saham tersebut sudah diterbitkan oleh perusahaan. Nah, biasanya 10.000 lembar itu ya beredar di pasar. Tapi ada situasi-situasi di mana mungkin terjadi dari 10.000 lembar itu misalnya 1.000 lembar misalnya. 1.000 lembar tidak beredar di pasar, tapi ditahan oleh perusahaan. Jadi yang beredar cuma 9.000. Nah, istilahnya, nah ini makanya maka 9.000 itulah yang menjadi saham beredar. Biasanya saham diterbitkan saham beredar itu sama. Tapi ada situasi-situasi di mana jumlahnya beda. Yaitu seperti yang saya tadi berikan contohnya, perusahaan misalnya menghold saham sebanyak 1.000 lembar supaya tidak beredar di pasar. Gitu. Oke, selanjutnya kita bisa lihat isu atau permasalahan akuntansi terkait dengan penerbitan saham. Yang pertama adalah penerbitan saham dengan nilai par atau nilai nominal, saham tanpa nilai par, saham diterbitkan bersama dengan sekuritas lain. Jadi saham diterbitkan bareng-bareng mungkin dengan saham preferen atau saham diterbitkan dengan obligasi atau bagaimana. Nah, saham diterbitkan dengan transaksi non-kas. Jadi
perusahaan menerbitkan saham, tapi sebagai gantinya perusahaan nggak dapat kas. Mungkin perusahaan dapatnya aset, contohnya. Atau ya dan terakhir ada biaya penerbitan saham. Oke, kita bahas dulu topik yang pertama, yaitu saham dengan nilai par. Nah, nilai par atau nilai nominal memungkinkan pemilik saham untuk memiliki tanggung jawab kontingent dalam nilai yang kecil. Ini adalah jenis saham yang paling umum. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya begini. Perhatikan contoh ini. PTZ menerbitkan 10.000 lembar saham baru dengan nilai parnya, nilai nominalnya Rp100. Setiap lembar saham terjual dengan harga 150. Nah, dalam contoh ini nilai parnya adalah 100. Artinya apa? Artinya kewajiban minimal kewajiban perusahaan itu yang apa namanya tanggung jawab kontingen perusahaan itu adalah bisa terjadi adalah bisa Rp100 tersebut per lembar. Tanggung jawab kontingen itu maksudnya apa? Adalah uang yang akan dia hilang jika misalnya perusahaan likuidasi. Jadi kemungkinan tanggung jawab legalnya lah kemungkinan, maka ketika perusahaan likuidasi kemungkinan dia akan bertanggung jawab untuk kehilangan uang sampai segitu gitu. Kalau misalnya perusahaan likuidasi asetnya habis terus perusahaan masih ada uang gimana? Nah, kalau uang kalau si pemilik saham itu istilahnya tanggung jawabnya sudah kalau hutangnya itu masih besar, padahal seluruh aset perusahaan itu sudah habis, maka itu sudah menjadi tidak tanggung jawab dari pemilik saham. Jadi nilai par Rp100 ini mencerminkan proteksi lah bagi pemilik saham. Begitu. Jadi dia tidak akan diminta pertanggungjawaban, dia tidak akan diminta untuk rugi, kehilangan duit, kehilangan investasi dia lebih dari nilai tersebut. Begitu. Oke, itu tadi contohnya ya. Nah, Rp100 ini adalah nilai par. Nah, 150 ini adalah harga jual. Ini beda ya untuk membedakan saham dengan nilai par dan harga jual. Selanjutnya saham tanpa nilai par. Nah, alasan penerbitannya menghindari kewajiban kontingen, kewajiban implisit yang ada dari penerbitan saham. Nah, lalu saham tanpa nilai par juga diterbitkan supaya perusahaan gampang. Karena kalau ada kayak contoh di sini ya, kan ada selisih nih. Nilai par 100 dan nilai pasar harga pasar 150. Ada selisih ini menyebabkan pencatatan secara akuntansinya lebih kompleks. Jadi mungkin ada perusahaan yang memutuskan untuk nggak usah pakai par aja deh, langsung aja berapa terjual itu kita catat. Nah, seperti itu untuk mempermudah. Nah, tidak umum. Ini saham tanpa nilai par tidak umum dan beberapa negara melarang penerbitan saham tanpa nilai par. Ataupun jika boleh, biasanya ada pembebanan pajak yang besar. Oke, jadi kita langsung saja kita lihat bagaimana jurnal pencatatan ketika penerbitan saham. Perhatikan contoh berikut. Video Electronic Corporation didirikan dengan penerbitan 10.000 didirikan dengan adanya 10.000 lembar saham biasa tanpa nilai par yang diotorisasi. Jadi yang 10.000 ini adalah jumlah lembar saham yang diotorisasi ya. Jika video elektronik memutuskan menerbitkan 500 lembar saham secara tunai dengan harga $10 per lembar, jurnal umum yang dicatat nanti gimana? Nah, ini perhatikan ya, saham biasa tanpa nilai par. Jadi langsung saja uang yang diterima perusahaan adalah kas sebesar 5.000, yaitu 500 dikali $10, lalu kreditnya langsung modal saham biasa sebesar $5.000 juga. Begini. Ini untuk jurnal jika saham biasa tanpa nilai par. Oke, selanjutnya kita lihat ya jurnal jika misalnya sahamnya itu adalah saham dengan nilai par. Alphabet Company menerbitkan 1.000 lembar saham biasa baru dengan nilai par $5, tapi terjual di pasar modal secara tunai senilai $15 per lembar. Nah, jurnal yang perlu dibuat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kas.
Kasnya yang diperoleh oleh perusahaan, sebentar. Kas yang diperoleh perusahaan adalah 15.000 yang berasal dari harga jual ya, yang 15 ini. Oh wait, sebentar. Oke. 15 dolar 15 dolar ini dikalikan jumlah yang diterbitkan ya. Berarti 15 ini dikali 1000. Nah, selanjutnya 15.000 ini kreditnya beda dengan kalau yang tadi ya, saham tanpa par. Kalau saham dengan par, kredit ini terpecah menjadi dua akun ekuitas. Akun ekuitas yang pertama adalah modal saham biasa sebesar 5.000. Nah, 5.000 ini dapat dari mana? Nah, 5.000 ini adalah yang nilai par. Yang 5 dolar ini baru dikalikan 1.000 lembar. Jadi untuk modal saham ini dia mendapatkan nilai yang dari nilai par. Berarti ini 5 dikali 1.000. Nah, selanjutnya baru sisanya supaya harus seimbang kan ya debit kredit, sisa dari 15.000 ini kan 5.000 masuk ke akun modal saham. Maka sisanya 10.000 nanti masuk ke akun agio saham. Nah, sisanya ini atau bisa juga selisih ya, selisih antara nilai par dan harga jual yaitu 10 dolar. Di sini dikali 1.000. Nah, ini masuk ke akun agio saham. Perhatikan ya untuk penulisan nama akunnya. Di sini nambah kata biasa ya, modal saham biasa, nggak harus pakai tanda strip ini, yang penting ada kata-kata biasanya. Modal saham biasa, agio saham biasa, ini untuk membedakan dengan akun modal saham yang lain, karena ada modal saham preference kan ya. Jadi supaya membedakan, maka ada kata-kata saham biasa. Gitu. Oke, nah selanjutnya saham yang diterbitkan bersama dengan sekuritas lain. Jadi misalnya perusahaan menerbitkan saham, sahamnya itu paketan, ada saham biasa sama saham preference. Paketan langsung diterbitkan dengan satu harga. Jadi mungkin supaya terjual paketan yang menarik bagi calon pembeli saham ya, calon pemegang saham, maka dijual dengan harga paket. Langsung satu paket dapat saham biasa sama saham preference. Seperti itu. Nah, kalau seperti itu pertanyaannya sekarang pengakuannya, nilai yang dicatat di jurnal jadi berapa dong? Nah, untuk mengetahui berapa nilai yang masuk ke saham biasa dan berapa nilai yang masuk ke saham preference atau nilai saham biasa dengan sekuritas yang lain, ada dua metode alokasi nilai yang dapat dilakukan, yaitu metode proporsional dan metode inkremental. Nah, kita bahas dulu yang metode proporsional. Langsung pakai contoh soal aja biar enak. Perhatikan contoh ini, Rafonete Corporation menerbitkan 300 lembar saham biasa dengan nilai par 10 dolar dan 100 lembar saham preference dengan par 50 dolar. Semua saham baru ini, baik saham biasa dan preference, dijual dengan total nilai gelondongan paket ya, seharga 13.500. Nah, waktu terjual di pasar, diketahui bahwa di pasar nih, beredarnya, dijual beli di pasar sekundernya itu adalah untuk saham biasa itu, saham biasanya Rafonete Corporation itu, nilai pasarnya adalah 20 dolar per lembar, dan saham preference adalah 90 dolar per lembar. Nah, ini nilai pasarnya, nilai yang beredarnya adalah sebesar ini. Tapi waktu pas penjualan ini belum tentu nilainya ini, karena ini kan jualnya pakai harga paketan. Nah, jadi ini adalah nilai harga di pasar ya, harga yang beredar di pasar sekunder. Nah, sekarang kita akan ngitung berapa dari 13.000, sebentar. Berapa dari 13.500 ini yang masuk ke saham preference dan berapa yang masuk ke saham biasa. Pakai metode yang pertama yaitu proporsional. Yang pertama kita menghitung dulu. Kalau kita proporsionalkan dengan harga nilai pasar, ini lebih banyak istilahnya apa ya? Lebih besar nilainya saham biasa atau saham preferensi? Secara total itu, nah kita hitung. Jadi kita perhatikan di sini, saham biasa 300 lembar nih, saham preference 100 lembar. Kita kalikan dengan harga pasar, harga di pasar sekunder saat itu. Jadi saat penerbitan itu harga pasarnya berapa? Kita kalikan sehingga untuk saham biasa 300 dikali 20 dolar mendapatkan 6.000 dolar. Nah, saham preference juga sama. Kita kalikan 100 lembar dikali 90 dolar per lembar ya, selesai soal, dapat 9.000.
totalnya kan 15.000 nih nilai pasarnya. Berarti untuk saham yang paketan yang dijual oleh Raffles Corporation ini, nilai pasarnya secara total adalah 15.000. Nah, 15.000 ini berapa persennya saham biasa, berapa persennya saham preferen? Nah, kita hitung proporsinya. Oh, ternyata dari total nilai pasar 15.000 ini, saham biasa itu 40% dan saham preferen itu 60%. Walaupun jumlah lembar sahamnya lebih banyak saham biasa ya, tapi karena harga pasarnya lebih tinggi saham preferen, maka proporsinya lebih banyak saham preferen. Gitu. Sehingga, nah, selanjutnya kita kan akan memecah ini nih, yang 13.500 ini hendak kita bagi dua. Berapa untuk saham biasa dan berapa untuk saham preferen. Ya, tinggal dikalikan saja. Untuk saham biasa berarti 13.500 ini kita kalikan 40% yang ada di sini. 40% ya, dapat angka 5.400. Selanjutnya untuk saham preferen juga sama, berarti 13.500 ini tinggal dikalikan alokasi 60% hasil perhitungan sehingga didapatkan totalnya adalah 8.100. Nah, ini pembagian nilai pengakuan. Jadi saat pengakuan itu berapa nilai yang akan dicatat di akun modal saham biasa dan berapa yang akan dicatat di akun modal saham preferen kalau menggunakan metode proporsional. Sehingga jurnalnya, gimana jurnalnya? Kalau kita sudah hitung ya, jurnalnya itu gimana dong? Jadi begini deh jurnalnya, seperti itu. Oke. Nah, seperti ini. Jadi perhatikan ya, karena sahamnya ada dua, nggak boleh dijadikan satu, harus dipecah masing-masing. Yang pertama, kasnya kan kita tahu nih dapatnya 13.500. Nah, kita kan tadi sudah dibagi bahwa untuk preferen kan dapatnya 8.100 dan yang saham biasa dapatnya 5.400. Nah, tapi hati-hati yang 8.100 yang di sini, kita mundur lagi. Nah, 8.100 yang ini harus dipecah dua, yaitu mana yang masuk ke modal saham preferen dan mana yang masuk ke agio saham preferen. Jadi seperti ini. Nah, totalnya kan 8.100 nih. Nah, 8.100 itu tunggu sebentar. Nah, 8.100 ini yang masuk ke modal saham preferen itu berapa? Nah, ingat ya, kalau modal saham itu berarti cara menghitungnya adalah jumlah lembar saham dikali nilai par. Jadi di sini kita hitung saja 100 lembar dikali nilai par 50 sehingga dapat 5.000 yang masuk modal saham preferen. Sisanya 3.100 berarti masuk ke agio saham preferen. Sama seperti saham preferen, saham biasa juga. Jadi dari 5.400 yang 3.000 masuk ke akun modal saham, yang 2.400 masuk ke agio saham. Perhatikan ya, di sini ada preferen, ada biasa untuk membedakan. Jadi agio saham juga nggak boleh disatukan, agio saham juga harus dipisah antara jenis sahamnya itu. Jadi ada agio saham preferen dan ada agio saham biasa. Gitu. Untuk metode proporsional. Nah, sekarang metode inkremental ya. Contohnya masih sama, Raffles Corporation menerbitkan saham biasa dan saham preferen, saham biasa 300 lembar, saham preferen 100 lembar dengan informasi yang hampir sama dengan soal sebelumnya. Perbedaannya cuma saham biasa memiliki nilai pasar $20 per lembar, tetapi nilai pasar saham preferen tidak diketahui. Nah, jadi metode inkremental ini digunakan ya ketika kita nggak bisa proporsional itu paling efektif, tapi ada situasi di mana kita tidak mengetahui secara pasti nilai pasar di salah satu sekuritasnya. Jadi kita bisa menggunakan metode inkremental. Oke, kalau seperti ini langsung saja kita sederhana saja, langsung kita hitung nilai pasar dari saham biasa. Langsung berarti 300 lembar dikali $20 mendapatkan total nilainya pasarnya adalah sebesar $6.000. Nah, dari $6.000 ini, nilai pasar $6.000 ini langsung semuanya dimiliki oleh saham biasa. Langsung berarti karena di sini yang sudah kita tahu pasti ya nilai pasarnya adalah saham biasa, maka yang saham biasa itu kita catat sesuai apa adanya nilai pasar. Berarti langsung saja saham biasa dapat 6.000. Nah, sisanya dari 13.500 ini 6.000 sudah diambil saham biasa. Sehingga sisanya baru masuk ke preferen sebesar 7.500. Nah, tujuannya sih
untuk metode ini karena kita kan nggak tahu preference nilai pasarnya berapa ya. Sementara yang saham biasa kita eh, sudah tahu. Sehingga di sini kita memastikan paling nggak yang saham biasa kurang lebih sudah akurat. Jadi preference ngikut yang saham biasanya. Sehingga nanti ketika di jurnal ya, Anda bisa lihat ketika di jurnal sama ya, jurnal seperti yang saya bilang tadi, saham preference dapat 7.500, tetapi tetap harus dipecah jadi dua akun, yaitu akun modal saham dan akun agio saham. Untuk saham biasa juga sama, dapat $6.000. $6.000 dipecah jadi dua, yaitu mana yang masuk ke akun modal saham dan mana yang masuk ke akun agio saham. Dengan perhitungan sebagai berikut. Ini adalah cara mencatat jurnal dan juga mencatat dan mengakui transaksi penerbitan saham ketika sahamnya itu diterbitkan bersamaan beberapa jenis sekuritas. Begitu. Jadi saham biasa bareng dengan saham preference atau mungkin saham biasa bareng dengan convertible debt contohnya. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah bagaimana jika saham yang diterbitkan itu diterbitkan untuk membayar aset. Ya, jadi misalnya perusahaan membeli barang, tapi dia sebagai gantinya dia tidak membayar dalam uang, tapi membayar dalam bentuk menerbitkan saham. Nah, jika pada situasi seperti ini, yaitu penerbitan saham transaksi non-cash, jadi penerbitan saham di mana perusahaan mendapatkannya aset lain ya, bukan cash. Nah, general rule-nya adalah perusahaan mencatat saham diterbitkan dengan ganti barang atau jasa berdasarkan mana nilainya yang dicatat adalah dengan mempertimbangkan nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima. Itu yang pertama. Jadi yang dicatat harga, nggak peduli berapa harga pasar saham tersebut, nggak peduli berapa harga pasar saham tersebut saat diterbitkan, yang dicatat sebagai nilai harga penerbitannya, harga jualnya, sebagai harga jualnya itu ya nilai wajar dari barang atau jasa yang diperoleh oleh perusahaan sebagai ganti dia menerbitkan saham. Tapi jika nilai wajar barang atau jasa tidak dapat ditentukan, perhitungan dilakukan menggunakan nilai wajar saham. Jadi gampangnya kalau barangnya kita nggak tahu nih barang yang perusahaan ya nggak tahu barang yang dia dapatkan itu nilai wajarnya berapa, maka dia mencatatnya berdasarkan nilai wajar dari saham itu tersendiri. Jadi prioritas yang pertama adalah nilai wajar dari barangnya atau jasa yang diterima perusahaan. Baru kalau nggak tahu nilai wajar barang atau jasa tersebut, baru menggunakan nilai wajar dari sahamnya. Perhatikan contohnya ya. Berikut adalah rangkaian transaksi yang dapat terjadi di mana Marlowe Company menerbitkan 10.000 lembar saham dengan nilai par $10 untuk memperoleh paten. Jadi perusahaan menerbitkan saham, sebagai gantinya dia tidak dapat tunai, tapi dapatnya paten. Jadi dia membayar paten dengan menggunakan saham. Nah, situasi yang pertama, Marlowe tidak dapat menentukan nilai wajar paten. Nah, jadi dia nggak tahu nilai paten itu berapa, karena ya kadang-kadang paten kita nggak tahu ya harganya, karena paten itu bisa ada paten yang sangat berharga, ada paten yang mungkin ya nggak ada nilainya karena tidak bisa menghasilkan produk yang dijual di pasar. Tapi Marlowe tahu bahwa nilai wajar saham ini di pasar, nilai wajar saham di pasar itu adalah 10.000 lembar itu kalau dijual di pasar itu 140.000. Jadi satu lembarnya $14. Nah, kalau seperti ini, nggak tahu harga barang, tetapi tahu harga pasar, maka yang digunakan adalah harga pasar dari saham itu. Sehingga di sini debitnya paten 140.000. Lalu di sini pertama kreditnya terpecah jadi dua akun juga ya. Kreditnya terpecah dua akun. Yang pertama adalah akun modal saham 100.000. Nah, 100.000-nya dapat dari, saya rasa ingat ya, 100 dapatnya dari ini $10 kan nilai par dikali 10.000 lembar. Oke, $10 dikali di sini 10.000 lembar dapat 100.000. Baru sisanya sebesar 40.000 masuk ke akun agio saham.
Nah, ini kalau situasi 1. Maka situasi 2, Marlo tidak dapat menentukan nilai wajar saham, tapi tahu bahwa nilai wajar patennya itu adalah 150.000. Mungkin dengan estimasi produk yang dapat dihasilkan dari paten tersebut, diketahui bahwa nilai wajar patennya adalah 150.000. Kalau seperti ini, maka yang digunakan adalah nilai wajar paten. Ya, paten, debit paten 150.000. Nah, kreditnya sama, dipecah juga. Intinya kalau penerbitan saham selalu dipecah jadi 2 akun ya. Kalau ada nilai parnya saham, kalau saham ada nilai par harus dipecah jadi 2 akun, yaitu akun modal saham itu sendiri dan akun agio saham. Nah, contoh yang ada di sini kita bisa lihat modal saham biasa tetap 100.000 tidak berubah ya, sama dengan yang di sini. Karena kalau modal saham kan dia pakainya nilai par 100.000. Nah, sisanya agio sahamnya berarti selisihnya, sisanya baru 50.000. Nah, ini untuk transaksi penerbitan saham dari transaksi non-kas. Nah, selanjutnya ada juga biaya-biaya ya yang bisa apa ya? Ada biaya-biaya yang dapat berpengaruh ke pengakuan saham, pengakuan penerbitan saham. Yaitu pertama yaitu biaya penerbitan. Jadi kalau nerbitin saham itu nggak berarti perusahaan langsung nawarin ke membeli saham ya, nggak segampang itu. Beda dengan kita perusahaan kecil mungkin mau mengajak investor langsung perjanjian gampang. Jadi kalau penerbitan saham ada beberapa tahapan proses ya. Yang paling umum biaya terkait dengan penerbitan saham adalah biaya underwriter. Lalu biaya yang terkait dengan akuntansi dan legalitas yang mungkin diperlukan, dan juga pajak yang ada. Nah, ini jika ada biaya penerbitan saham akan mengurangi kas atau keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penjualan saham. Jadi misalnya, Jadi misalnya perusahaan menjual saham dengan contoh ya. Jadi misalnya perusahaan menjual saham parnya ya, misalnya parnya itu $5. Parnya $5, lalu terjual di pasar dengan harga misalnya 12. Karena ada selisih ya, sebesar $7 per lembar. Nah, $7 ini adalah keuntungan. Nah, $7 ini keuntungan. $7 ini kan agio ya. Nah, $7 ini adalah agio. Nah, jika ada biaya underwriter yang ada di sini, biaya underwriter atau biaya-biaya ini nanti akan mengurangi nilai agio saat dicatat. Seperti itu. Nah, itu teori tambahan sekilas ya terkait dengan biaya penerbitan saham. Nah, baik, untuk latihan-latihan ini kita akan bahas bareng-bareng bersama-sama terkait dengan bagaimana membuat jurnal untuk transaksi-transaksi berikut. Oke, selanjutnya sekarang kita coba kerjakan bareng-bareng ya untuk soal latihan A ini. Oke, nah kita coba kerjakan bersama-sama. Saya besarkan biar gampang. Oke, kita mulai dari soal yang pertama ya. PTA menerbitkan saham biasa sebesar 80.000 lembar dengan harga jual $6 per lembar, nilai parnya $3 per lembar. Nah, berarti kita bisa lihat ya, yang pertama perusahaan kan berarti PTA ini akan mendapat uang masuk ya, uang masuk. Nah, seperti ini uang masuk. Nah, uang masuk itu berapa? Uang masuknya itu ya harga jual $6, berarti 80.000 dikali $6. 80 dikali 6, 180.000. Nah, sekarang selanjutnya nilai par. Nah, nilai par ini ngaruhnya kemana? Nah, coba kita perhatikan. Ingat ya, kalau transaksi penerbitan saham, ketika sahamnya punya nilai par, berarti kreditnya terpecah jadi 2, yaitu pertama akun modal saham biasa, lalu nanti ada akun agio saham biasa. Nah, sekarang untuk akun modal saham itu berarti dapatnya yang nilai par ini, yang $3. Berarti di sini 3 dikali 80.000 lembar ya. Saya besarkan lagi. Saya besarkan lagi. Oke.
Nah, seperti ini. Nah, agio saham berarti sisanya ya. Sisanya teman-teman bisa langsung kurangi seperti ini. 480.000 dikurangi 240.000 seperti ini bisa. Atau bisa caranya adalah 6 dolar ini dikurangi 3 baru dikali 80.000. Itu bisa sama saja. 6 dikurangi 3 ini baru kemudian dikali 80.000. Prinsipnya sama saja. Nah, nanti Anda mendapatkan agio saham biasa. Nah, ini yang pertama ya, transaksi yang pertama. Kita coba lihat transaksi yang kedua, menerbitkan 5.000 saham baru dengan nilai par 3 dolar per lembar untuk pengacara perusahaan sebagai ganti atas jasa yang diberikan dalam pendirian perusahaan yang bernilai 35.000. Baik, sekarang kita bisa coba melihat bentuk jurnalnya seperti apa. Nah, misalnya di sini diberikan sebagai ganti atas jasa yang diberikan dalam pendirian perusahaan yang bernilai 35.000. Nah, jadi karena ini jasa ya, jasa yang sudah diberikan, nggak bisa misalnya biaya ya, biaya atau beban. Biaya jasa pengacara seperti ini. Nah, kreditnya nanti kita bisa lihat. Kreditnya juga sama karena di sini sahamnya ada nilai par, maka dipecah jadi 2, tetap modal saham biasa. Ini agio saham biasa. Agio saham biasa. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, nilainya berapa? Nah, nilainya berapa yang masuk ke akun-akun ini? Nah, kita perhatikan di sini karena kita di sini yang diutamakan pertama kita tidak tahu nilai pasar atau nilai jual dari saham. Jadi kita gunakan adalah yang nilai wajar dari jasa yang diterima oleh perusahaan, yaitu 35.000. Berarti yang di sini 35.000. Nah, selanjutnya yang 35.000 ini dipecah di modal saham dan 35.000 debit. Nah, untuk kreditnya dipecah jadi kedua akun yaitu modal saham dan agio saham. Nah, modal saham ini sama ya, kita nilai parnya 3 dolar, berarti sama seperti di atas. Jadi 3 dolar dikali 5.000 lembar. Nah, baru sisanya ini masuk ke modal saham, maaf ke agio saham. Jadi biaya jasa yang 35.000 dikurangi 15.000 yang 25.000 sehingga sisa 20.000 ini masuk ke agio saham biasa. Nah, ini untuk soal nomor 2. Nah, selanjutnya soal nomor 3, perusahaan di sini disebutkan perusahaan memperoleh tanah yang memiliki nilai 50.000 yang dibayar dengan penerbitan 1.000 lembar saham baru par 40 dolar yang memiliki nilai pasar 46 dolar per lembar pada tanggal transaksi. Nah, jadi di soal sini kita bisa lihat di sini sudah ada yang memperoleh tanah, sudah ada yang tanah ya, ada yang tanah dan ada yang tanah, ada yang harga saham lembar saham pada tanggal transaksi. Jika seperti ini, kita bisa memilih dua-duanya ya. Kita bisa mengutamakan yang tanah atau bisa yang harga saham, harga pasar saham dengan pertimbangan masing-masing. Nah, di contoh ini saya akan memberikan contoh karena di sini sudah ini ya sudah menggunakan harga jasa atau barang. Saya akan contoh jurnal kalau kita menggunakan yang nilai pasar ya. Yang nilai pasarnya yang kita pakai adalah yang nilai pasar di sini. Kalau nilai pasar berarti debitnya kan tanah ya, kreditnya sama, pecah jadi 2. Nah, sekarang kita lihat tanahnya, berapa nilai tanahnya? Tanahnya berarti kita pakainya di contoh ini ya, saya ingin menunjukkan contoh yang menggunakan harga pasar. Nah, contohnya berarti yang 46 ini dikali yang 1.000 lembar. Nah, 46 ini tentu saya tadi bilang, maaf, terpecah jadi 2 ya, modal saham dan agio saham untuk kreditnya. Nah, untuk modal saham berarti yang nilai par ya, nilai par kan 40 dolar. Jadi di sini 40 kali 1.000. Nah, sisanya baru masuk ke agio saham. Itu yang untuk nomor 3. Sekali lagi saya ulangi ya, untuk nomor 3 ini kita tahu nilai tanah dan juga tahu nilai saham. Nah, untuk situasi seperti ini, dua-duanya informasi ini dapat digunakan. Tanah
untuk barang yang kita terima itu sebenarnya lebih diutamakan ya untuk nilai. Ini yang kita pilih sini diutamakan yang 50.000. Tapi yang menggunakan 46.000 ini juga bisa dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari akuntan. Nah, jadi antara dua nilai itu. Nah, di sini saya ingin menunjukkan contoh jurnal kalau kita menggunakan yang 46.000. Gitu intinya. Baik, lanjut yang nomor 4 ya. Untuk yang nomor 4 sekarang. Diterbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai par 10 dan 100 lembar saham preferen dengan nilai par $100. Semua saham ini dijual dengan harga total 50.000, nilai pasar saham biasa $20 dan saham preferen 110. Kita akan menggunakan metode proporsional dan metode incremental. Oke, ini agak banyak ya, saya turun buat space baru saja di bawah. Kita pakai metode proporsional dulu. Yaitu metode proporsional, kita kan membutuhkan nilai harga pasarnya ya. Kita membutuhkan harga pasarnya. Jadi kita hitung dulu harga pasar untuk saham biasa dan saham preferen. Nah, saham biasa kan tadi di situ disebutkan sebesar 500 lembar, saham preferennya 100, untuk nilai parnya saham biasa itu nilai bukan untuk nilai pasar. Nilai pasarnya saham biasa $20, saham preferen 110. Nah, seperti ini. Oke. Sehingga kita bisa lihat di sini untuk harga pasarnya. Untuk harga pasarnya adalah sebesar dikalikan saja seperti ini. Nah, sehingga kita bisa hitung. Nah, jadi totalnya seperti ini ya harga pasarnya. Begitu. Nah, sekarang kita lihat kalau harga pasar yang di pasar itu sebenarnya apa namanya? Kalau masing-masing ya, kalau masing-masing harga pasarnya itu sebenarnya cuma 21.000, tapi ternyata di sini sahamnya itu dijualnya 50.000. Mungkin ada tambahan-tambahan lain yang kita nggak tahu seperti itu. Jadi kita sekarang mau memecah 50.000 ini masuk saham biasa sama saham preferen. Nah, kita tahapnya kalau proporsional berarti kita ngitung persentase ini. Nah, saham biasa ini dapat persentase berapa persen, preferen dapat berapa persen. Langsung saja kita bagi. Per saham biasa berarti nilai yang 10.000 ini kita bagi yang 21.000. Sementara untuk yang saham preferen berarti 11.000 kita bagi yang 21.000. Nah, ini dalam persentase sebesar seperti ini. Ini untuk saham biasa dan saham preferen. Nah, sekarang kita bagi, kita pecah. Nah, harga ini ya, harga jualnya kan tadinya itu ini ya, harga jual biasa Nah, harga jualnya kan tadi itu ada sebesar 50.000 ya yang ada di sini. Berarti di sini 50.000. Nah, kita proporsinya adalah untuk biasa sebesar ini dan preferen sebesar ini. Sehingga kita pecah sehingga apa namanya? Yang diakui untuk saham biasa dan preferen adalah kita kali saja untuk saham biasa berarti 50.000 ini kita kalikan proporsinya di sini 47,62% dan untuk preferen juga sama 50.000 ini dikali 52,38% seperti ini. Oke, seperti ini. Yap. Nah, seperti ini. Nah, berarti kita ini nilai yang akan kita masukkan ke jurnal. Nah, mungkin jurnal keempat ini saya taruh di bawah saja biar gampang. Saya taruh di bawah saja biar gampang. Jadi yang pertama kalau menggunakannya proporsional. Jurnal keempat ini saya taruh di bawah saja. Nah, untuk proporsional berarti kita lihat ya yang pertama kas yang diperoleh perusahaan. Nah, saya geser kiri.
Oke. Nah, kita perhatikan kas yang diperoleh oleh PTA adalah sebesar ini. Yang di sini harga jual harga totalnya yaitu sebesar 50.000 ini. Sehingga kas yang diperoleh itu 50.000. Nah, 50.000. Nah, selanjutnya kita lihat yang masuk ke saham biasa adalah sebesar 23.000 dan sekian. Jadi, kita lihat modal saham biasa. Dan karena ini ada saham biasa punya nilai par, berarti ini ada parnya ya. Sehingga di sini ada agio saham biasa. Nah, sekarang berapa untuk modal saham biasa? Nah, modal saham biasa logikanya ini ya, sesuai dengan nilai par. Berarti kan saham biasa sini ada 500 lembar. Dengan nilai parnya adalah 10. Nah, sehingga di sini 500 dikali 10 seperti ini. Nah, ini masuk ke modal saham biasa. Nah, karena kita lihat sini untuk saham biasa itu kan jatah yang didapat adalah 23.809 dan seterusnya. Sehingga untuk agio saham ini berarti sisanya. Berarti kita kurangkan saja yang proporsi yang didapat saham biasa yang ini ya, dikurangi yang modal saham yang masuk ke akun modal saham biasa. Nah, kelebihannya itu yang masuk ke agio. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk yang saham biasa. Sekarang masih ada yang preferen ya. Yang preferen belum. Kita tulis dulu modal saham preferen. Nah, sisanya ada agio saham preferen. Nah, untuk modal saham preferen juga sama. Jadi kita lihat di sini saham preferen ada 100 lembar saham preferen. 100 lembar saham preferen dikali nilai parnya adalah 100. Nah, ini yang masuk ke modal saham preferen. Untuk agio saham berarti sisanya selisih antara yang jatah yang preferen ini 26.190 dikurangi 10.000. Nah, yang ini ya 26 berarti 26.190 ini dikurangi 10.000 seperti ini. Nah, kita lihat ini sudah balance ya. Kita cek dulu apakah ini sudah balance. Kalau belum, berarti kita harus lihat mana yang salah. Oke, sudah 50.000 ya. Berarti ini sudah benar. Ini jurnalnya kalau kita menggunakan metode proporsional. Itu. Oke, nah selanjutnya kita menggunakan metode yang kedua yaitu yang inkremental ya. Nah, untuk metode inkremental, nah metode inkremental ya, kita lihat lagi transaksinya sama. Nah, metode inkremental kita lihat sekarang. Inkremental ini kita menggunakan asumsi yang tidak kita ketahui adalah harga pasar untuk kita asumsikan yang tidak kita ketahui adalah harga pasar untuk saham preferen. Karena biasanya yang harga pasar tidak ketahui itu saham preferen, kalau saham biasa biasanya selalu ada informasi harga pasar. Jadi yang kita tidak kita ketahui adalah harga pasar untuk saham preferen. Jadi di sini ya, ini biar mempermudah saya copy saja ya. Nah. Cepat. Saya terlalu malas untuk mencatat. Oke. Nah, oke, saham prefer ini kita tidak tahu ya. Mungkin di sini kosong. Nah, jadi yang 10.000 ini yang masuk ke apa namanya untuk yang ini ya, yang 10.000 ini berarti semuanya punya saham biasa. Nanti langsung saja nanti kita pecah. Jadi begini pembagiannya. Nah, kan tadi harga jualnya kan sudah diketahui sebesar ini. Nah, harga biasa ketahui sekarang ini. Nah, sekarang kita akan membagi tidak menggunakan proporsi, langsung saja yang diakui masuk ke berapa. Mana berapa yang masuk ke biasa, masuk yang ke preferen. Nah, yang diakui berarti 10.000. Berarti untuk saham biasa semuanya 10.000 ini masuk ke saham biasa. Sisanya 10.000 masuk saham biasa, sisanya baru masuk untuk yang preferen. Nah, ini biar tidak membingungkan saya taruh tengah saja nih. Nah, seperti itu. Oke. Nah.
Eh, ya, biar tidak membingungkan, biar di tengah posisinya. Nah, seperti itu. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi masuk yang saham biasa 10.000, yang preferen 40.000. Di sini kita tidak mengetahui nilai pasar untuk saham preferen ya. Nah, seperti ini sudah. Sekarang kita sudah tahu, kita sudah bisa membuat jurnal untuk uh, catatan penerbitan saham ini. Untuk akunnya sama, mohon maaf saya copy saja, saya terlalu malas. Kasnya juga sama, 50.000. Maaf, kasnya juga sama, 50.000 ya. Nah, sekarang untuk modal saham biasa sama ya, modal saham biasa kan pada prinsipnya adalah jumlah lembar saham 500 dikali apa namanya? Nilai par untuk modal saham biasa dan modal saham prefer itu nilainya sama. Modal saham biasa sama modal saham prefer ini modal saham ini kan nilai par tidak berubah ya, metode proporsional maupun incremental itu sama. Nah, selanjutnya untuk agio saham untuk modal saham biasa berarti kan selisih ya antara jatah yang modal saham biasa ini dengan modal saham biasa 5.000 ini. Jadi 10.000 yang di sini dikurangi 5.000. Selanjutnya, untuk yang saham preferen juga sama, agio saham preferen berarti yang 40.000 ini dikurangi modal saham preferen di sini. Oh, biar tidak sama semua formatnya. Nah, seperti ini. Ini kita total, ini dia sudah samakah dengan sudah 50.000? Oh, sudah. Ini sudah benar. Sudah balance. Nah, ini contoh pengerjaan soal-soal jurnal terkait dengan transaksi penerbitan saham. Baik, saya rasa cukup sekian untuk video ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.